Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aprilia Uda Putri, nomor NIM 4611421017 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah program sederhana, yaitu program matriks beserta dengan operasi perhitungannya. Nah, untuk operasi perhitungannya sendiri, di sini saya akan mempraktekkan tentang penjumlahan, kemudian pengurangan, lalu ada perkalian skalar, dan juga yang terakhir adalah perkalian dua matriks. Untuk videonya sendiri saya buat menjadi 4 video, karena pada video ini kita akan membuat sebuah program penjumlahan matriks. Maka yang pertama kali adalah kita ketikkan dulu include iostream, kemudian using namespace std, lalu in mind. Setelah itu kita deklarasikan variabelnya. Di sini saya menggunakan integer baris A untuk matriks baris pertama, dan kemudian kolom A untuk kolom pada matriks pertama, lalu baris A baris B, kemudian kolom B, kemudian kita beri titik koma, lalu di bawahnya kita deklarasikan juga untuk array-nya, yaitu array A untuk matriks pertama, dan kita batasi nilai dari baris dan kolomnya masing-masing adalah 10 dan 15. Begitu juga dengan matriks kedua, kita beri nama B, kita beri batasan untuk baris dan kolomnya, lalu untuk hasilnya kita beri C. Setelah itu kita beri dulu judulnya, yaitu cout operasi penjumlahan matriks, kemudian headline, lalu di bawahnya kita beri tempat untuk memasukkan baris dalam setiap matriksnya. Kita tuliskan terlebih dahulu masukkan baris matriks A. Kita masukkan jumlah baris matriks A, kita beri sama dengan, kemudian titik koma, dan di bawah kita beri sin, kita tuliskan baris A. Setelah itu kita buat lagi, yaitu cout masukkan jumlah kolom matriks A, kita beri sama dengan, kemudian titik koma, dan di bawah kita sin kolom A. Oke, setelah itu kita buat untuk memasukkan nilai datanya dengan menggunakan pelupingan bersarang, yaitu for integer i sama dengan 0, kemudian i tidak boleh lebih dari baris A. Setelah itu kita beri i plus, kemudian di bawah kita beri lagi pelupingannya for, kemudian integer j untuk kolomnya j sama dengan 0, dan j ini tidak boleh lebih dari kolom A, kemudian j. Oke, selanjutnya kita beri tempat untuk memasukkannya, cout, kemudian matriks A baris kita beri i, kita temukan 1 agar dibaca matriks A baris 1, kemudian kita beri kurung siku, lalu kita beri lagi kolom sama dengan baris, kita beri j, kemudian tambah 1, selanjutnya yaitu kita beri tanda siku, kemudian sama dengan, di bawahnya kita beri sin kita tuliskan yaitu array A i. Setelah itu kita beri headline cout headline, kemudian kita beri lagi pelupingan untuk menampilkan nilai matriksnya, integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari baris A, lalu i ini, terus kemudian di bawah juga kita beri for lagi, dan kita ketikkan integer j sama dengan 0, kemudian j ini kurang dari kolom A, lalu j, kemudian kita cout A i j.
kita beri spasi ke pemberi jarak dan kita add line di bawahnya cout, kita beri pembatas, kemudian add line. Dan di atas ini sebelum ini kita juga beri pembatas terlebih dahulu cout dan diberi spasi. Dan di bagian ini kita ketikkan, di bagian ini kita ketikkan yaitu cout matrix A add line. Oke, kita coba compile dulu apakah sudah bisa berjalan. Oke, tidak ada error. Oke, kita clear. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat matriks yang kedua. Caranya sama, yaitu seperti ini. Kita buat masukkan jumlah baris A, tapi kita ganti dengan B. Kita ketik saja cout masukkan jumlah baris matriks A, matriks B, kita beri sama dengan, lalu kita sin, kemudian sin baris B. Oke, setelah itu kita cout lagi untuk memasukkan jumlah kolomnya, masukkan jumlah kolom matriks B. Setelah itu kita bersama dengan di bawahnya kita sinkan sin kolom B. Setelah itu kita buat loopingan untuk memasukkan datanya dengan for integer i sama dengan 0, kemudian i ini tidak boleh lebih dari baris B, lalu i. Setelah itu kita buat lagi for di dalam for, untuk for bersarang integer for in j sama dengan 0, j kurang dari kolom B. Setelah itu kita j, terus setelah itu di bawahnya kita beri tempat untuk memasukkan datanya dengan cout matriks A matriks B baris i plus 1, kemudian kolom j plus 1, kemudian kita beri kurung siku tutup dan sama dengan di bawahnya kita sin B ray B I J, kemudian di bawahnya kita beri add line cout add line. Setelah itu kita buat yaitu nama cout matriks B add line, lalu kita buat loopingan lagi untuk menampilkan matriksnya dengan cara for integer i sama dengan 0, ini tidak boleh dari baris B, lalu i, kemudian di bawahnya for integer j sama dengan 0, kemudian j kurang dari kolom B. Setelah itu j di bawahnya kita beri cout B in array B i j. Kita beri spasi, dan di bawahnya ini kita beri juga untuk pembatas dan end line. Kemudian di bagian atas ini kita beri juga pembatasnya cout. Setelah itu kita buat operasi perhitungannya, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu cout hasil penjumlahan matriks A dan matriks B. Kita add line, kemudian kita buat loopingan for integer i sama dengan 0, i kurang dari baris A, kemudian i. Setelah itu for integer j sama dengan 0, kemudian j kurang dari kolom A, lalu j. Nah, pada bagian perhitungan kenapa kita menggunakan baris A dan kolom A, dikarenakan dalam operasi penjumlahan antara matriks satu dengan matriks lain harus memiliki ukuran yang sama. Maka dari itu kita bebas mau menggunakan baris A kolom A atau kita bisa menggunakan baris B kolom B. Kemudian kita buat yaitu array j i j itu sama dengan A
J ditambah dengan B, I, J. Setelah itu kita see out begini, see out, oke, see out C, I, J. Ini selanjutnya di bagian sini kita beri see out at line. Lalu di bagian ini juga kita beri see out batas dan seperti ini. Kita lihat lagi, oke. Dan kita pada di bagian akhir kita beri return none. Kita save, kemudian kita coba compile. Oke. Kita buat jumlah baris matriksnya 2 dan kolomnya adalah 3. Kemudian kita masukkan 1, 2, 1. Kita masukkan 1, 2, 1. Kemudian untuk matriks A seperti ini, kita masukkan jumlah baris matriks B sama dengan jumlah baris matriks A, kita masukkan 2. Untuk kolomnya kita juga masukkan 3, kita samakan dengan baris kolom matriks A. Kemudian untuk nilainya sendiri saya acak saja. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, kita kurang ini memberi spasi. Namun hasilnya seperti ini. Coba kita tambahkan, ketika 1 ditambah 2 maka hasilnya 3, 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3, kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 4, dan 1 ditambah 2, 1 tambah 1 adalah 2. Seperti ini. Kita coba clear lagi, kita coba untuk mengompil sekali lagi. Kita masukkan 2, 2, kemudian 3, 3, 4, 4. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita samakan lagi 2, 2, 4, 4, 3, 3. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sekian dari video saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.